Selamat hari Minggu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dalam Lukas 17 ayat 26 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak-anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, dalam khotbah kita hari ini, kita dapat melihat hal pengajaran Tuhan Yesus tentang kedatangan kerajaan Allah. Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah akan datang?" Dan Yesus mengatakan, kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak ada yang dapat mengatakan kerajaan Allah itu ada di sana. Kerajaan Allah itu ada di sini. Karena sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kita. Dia ada di antara kita. Tidak akan ada yang tahu kapan kedatangan kerajaan Allah. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kerajaan Allah itu atau hari anak manusia itu pasti akan datang. Dia pasti akan datang. Yang terpenting buat kita adalah tetap berjaga-jaga dan tetap setia, juga memiliki iman yang teguh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sampai pada kedatangan anak manusia itu kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini Yesus mengajarkan dan mengambil contoh dari kehidupan orang-orang di zaman Nuh dan di zaman Lot. Zaman Nuh dan zaman Lot menjadi pelajaran berharga bagi kita pada saat ini, yaitu di mana mereka selalu mengandalkan keinginan mereka sendiri. Mereka mengandalkan kesenangan duniawi. Mereka hidup dalam kejahatan dan penyelewengan seksual. Itu mereka lakukan. Dan yang lebih parahnya adalah tidak seorang pun yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan, kejahatan dan dosa yang mereka lakukan itu adalah menjijikkan di mata Tuhan. Jadi semua sah-sah saja. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan, mereka tidak ada yang menegur. Dan tidak dianggap suatu hal yang aneh. Mereka menganggap itu hal biasa. Kenapa? Karena mereka juga melakukan hal yang sama. Bahkan di kota Sodom tidak memiliki 10 orang pun yang benar di hadapan Allah. Sehingga pada saat percakapan Abram kepada Allah, dia menawarkan bahwa jika ada 10 orang saja, apakah Tuhan akan membinasakan Sodom? Tidak. Tapi Sodom harus dihancurkan karena tidak ada 10 orang pun yang percaya, yang melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa melihat sejarah dalam Alkitab tentang zaman Nuh dan zaman Lot. Saat mereka mengingatkan dan menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan mendatangkan hukuman, bahwa Tuhan akan membinasakan kota tempat mereka tinggal, mereka tidak peduli. Mereka menertawakan Nuh yang membangun bahtera di darat.
Mereka mengatakan, Nuh itu bodoh. Mereka mengatakan Nuh itu sudah gila. Kenapa? Karena ia mendengarkan perintah Tuhan mengatakan, bangunlah bahtera. Karena ketika air bah akan tiba, mereka akan masuk ke dalam bahtera itu dan mereka selamat. Tapi orang-orang pada saat itu, pada zaman Nuh, menertawai dia, menganggap dia bodoh dan menganggap dia gila. Mereka tidak bertobat, tapi tetap melakukan hal-hal yang dapat memuaskan hati mereka. Di zaman Lot, ketika Lot mengingatkan dosa mereka, mereka tetap berpesta pora, mereka tetap melakukan kejahatan, mereka tetap mengawinkan anak, melakukan pernikahan, seolah-olah tidak akan terjadi pemusnahan atas mereka. Tetapi Nuh menuruti Tuhan, membangun bahtera di darat dan ia selamat. Tetapi Lot menuruti perintah Tuhan, ia keluar dari Sodom dan ia selamat. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaan buat kita adalah, kapankah saatnya kedatangan kerajaan Allah itu? Kapankah tiba hari anak manusia atau hari Tuhan itu? Satu hal yang pasti adalah saat orang-orang yang tetap setia pada Tuhan, yang taat pada perintahnya, ia dibawa keluar untuk diselamatkan. Saat itulah kerajaan Allah atau kedatangan anak manusia itu atau akhir zaman ini akan terjadi di dunia ini. Kalau kita lihat dalam ayat 27b dikatakan saat Nuh masuk ke dalam bahtera, saat mereka telah aman, saat mereka telah selamat, maka saat itulah datang air bah dan membinasakan mereka, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tetap betah hidup dalam dosa mereka. Saat itulah. Kemudian kita lihat ayat 29, saat Lot pergi keluar dari Sodom, meninggalkan kota Sodom, meninggalkan kejahatan yang terjadi di kota Sodom, mereka aman, mereka selamat. Maka turunlah hujan api dan hujan belerang membinasakan mereka semua. Jadi bisa kita lihat, saat orang-orang berdosa sibuk dengan kejahatannya dan sibuk dengan dosa-dosanya, saat mereka menyepelekan peringatan Allah akan pembinasaan terhadap dosa dan kejahatan mereka, saat mereka sibuk berpesta pora, saat mereka sibuk bekerja, saat mereka sibuk menikahkan anak dan membangun, saat itulah hari Tuhan, kedatangan kerajaan Allah datang dan mereka akan dibinasakan. Yang setia dan melakukan perintah Tuhan akan selamat. Yang menyepelekan perintah hukuman Tuhan, yang betah tinggal dalam dosa akan binasa. Karena saat kedatangan anak manusia itu, yang tidak diketahui kapan waktunya, ketika hari itu tiba, maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk berbenah, untuk bersiap-siap, untuk berubah, untuk bertobat. Karena apa? Karena waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, hal itu ditegaskan dalam ayat 30 dan ayat 31. Jika dalam ayat 30 dikatakan, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ayat 31, jika sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, jangan ia turun mengambilnya. Jika orang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Artinya, jika anak manusia telah datang, jika tidak ada waktu lagi untuk berkemas, untuk bertobat, untuk meninggalkan kejahatan, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh Tuhan. Karena waktunya sudah habis. Limitnya sudah habis. Jika anak manusia datang, jangan lagi memikirkan harta dunia. Jangan lagi memikirkan kesenangan dunia. Karena kita pasti akan binasa karenanya. Jika dalam ayat 32 dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Apa yang terjadi? Ada apa dengan istri Lot? Kenapa istri Lot itu? Sehingga di ayat 32 dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Istri Lot, ia tidak sanggup kehilangan hal-hal duniawi. Ia tidak sanggup kehilangan hartanya. Ia tidak sanggup kehilangan pergaulan duniawi bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Itu akan menjadi pelajaran kepada kita. Jika orang
yang sudah dituntun keluar pada keselamatan, tapi selalu melihat ke belakang, tapi selalu kembali kepada dosa dan kejahatannya, ia akan mati. Ia akan menjadi tiang garam. Ia tidak akan sampai pada keselamatan yang telah diberikan Allah kepadanya dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, Lot dan istrinya juga anaknya telah dituntun malaikat Tuhan untuk keluar dari Sodom. Mereka dituntun. Tapi istri Lot tidak mau. Dia tidak mau. Dia sebenarnya sudah dibawa oleh Tuhan Allah melalui malaikatnya. Mereka sudah dituntun untuk keluar, untuk selamat, untuk beroleh keselamatan dari Tuhan. Tapi ia menoleh ke belakang. Ia lebih mencintai hartanya yang dia harapkan dapat menyelamatkan nyawanya, dapat memberikan kesenangan dalam kehidupannya. Tapi dia tidak tahu, ketika dia menganggap dirinya selamat, maka disitulah ia akan memperoleh kebinasaan. Dan Allah memberitahukan apa yang harus mereka lakukan agar mereka selamat. Kepada Lot, malaikat Tuhan mengatakan, bangunlah, bawa istri dan kedua anakmu, supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi Lot, sebagai kepala rumah tangga, dia harus bertanggung jawab membawa istri dan anak-anaknya untuk keluar meninggalkan dosa dan kejahatan, supaya mereka selamat. Dalam Kejadian 19 ayat 17 dikatakan, larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Jordan, supaya engkau tidak mati lenyap. Jadi ada 3 kata kunci yang diberikan Allah kepada Lot supaya mereka beroleh keselamatan. Pertama, larilah. Lari. Jadi meninggalkan dosa tidak boleh lambat-lambat. Tidak boleh lambat-lambat. Tidak boleh main-main. Jadi kita harus lari terus dan jangan menoleh ke belakang lagi. Jangan lagi kita ingat-ingat bagaimana nikmatnya hidup dalam dosa, bagaimana enaknya melakukan dosa dan kejahatan. Jangan ingat lagi, jangan menoleh ke belakang. Dan jangan berhenti. Jangan berhenti. Karena ketika kita berhenti, maka dosa itu, iblis itu akan mengejar kita dan akan mengajak kita untuk kembali kepada kejahatan. Sama seperti istri Lot. Dia telah dituntun untuk lari mengeluarkan Sodom, tapi dia berhenti menoleh ke belakang. Saat itulah kota Sodom dimusnahkan, dibinasakan, dan dia yang berhenti dan sempat menoleh ke belakang, dia juga ikut binasa. Syarat keselamatan yang dituntut oleh Tuhan Allah, yaitu menuruti perintah Tuhan. Jangan berlambat-lambat, berlarilah cepat, dan jangan lagi menoleh ke belakang, jangan menoleh ke masa lalu pada kesenangan duniawi yang menghancurkan kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan mengingatkan bahwa setiap orang harus memperjuangkan iman dan ketaatannya untuk memperoleh keselamatan. Jadi semua berjuang masing-masing. Berjuang masing-masing. Kalaupun ada seorang yang taat dan beriman pada Tuhan, seperti Abraham yang kita kenal dengan imannya, ia tidak dapat katakan, Tuhan, ini anakku, Tuhan, ini orang tuaku, Tuhan, ini adalah teman baikku, bolehlah ia masuk surga bersama-sama dengan aku. Enggak boleh, tidak boleh. Jika seorang suami yang memiliki iman, tapi istrinya tidak memiliki iman, suaminya tidak bisa memboncengnya untuk membawanya ke surga. Jika seorang teman akrabnya yang memiliki iman, tapi temannya ini tidak memiliki iman, tidak boleh ia membawanya untuk masuk surga. Kita lihat dalam ayat 34, 35, dan 36 dikatakan, ada 2 orang di tempat tidur, ada 2 orang di ladang, ada 2 orang yang sedang menghilang. Kita lihat, ini menyatakan keakraban, ini menyatakan kedekatan, hubungan suami istri, hubungan kerja, atau hubungan persahabatan. Yang satu akan ditinggalkan dan yang satu akan dibawa. 2 orang di tempat tidur, yang satu akan ditinggalkan, yang satu akan dibawa. 2 orang yang ada di ladang, yang satu akan ditinggalkan, satu akan dibawa. 2 orang yang sedang menghilang, yang satu akan ditinggalkan dan yang satu akan dibawa. Kita lihat, mereka terpisah. Mereka terpisah. Kalau perkataan dibawa di sini dikatakan
Dalam bahasa Yunani paralembano yang artinya dibinasakan. Jadi yang satu yang dibawa ini dia dibawa untuk dibinasakan. Biarpun mereka kompak, dekat, tapi mereka tidak bisa sama-sama beroleh keselamatan. Kenapa? Karena masing-masing harus memperjuangkan sendiri imannya, ketaatannya kepada Tuhan untuk beroleh keselamatan surgawi. Apa yang dapat kita lihat dari ayat 34, 35 dan ayat 36 ini? Pertama kita lihat, pada hari Anak Manusia itu datang orang-orang yang setia pada Tuhan dan yang menuruti perkataannya untuk meninggalkan dosa. Mereka lah yang akan diselamatkan. Mereka lah yang akan tinggal bersama dengan Tuhan. Tapi yang tidak setia dia akan dibawa dan untuk dibinasakan. Kedua, jika kita memiliki orang yang dekat dengan kita, yang kompak dengan kita, atau mungkin suami istri, teman sekerja, dan mereka masih hidup dalam dosa dan kejahatan, ingatkanlah dia untuk kembali ke jalan Tuhan agar ia juga beroleh keselamatan bersama dengan kita. Jangan sampai ada satu orang pun, orang terdekat kita, yang binasa dalam dosa. Jangan sampai ada satu pun anggota keluarga kita yang binasa karena dosa dan kejahatannya, karena kita tidak mengingatkan dia, karena dia tidak bertobat. Ketiga, keselamatan kita ditentukan oleh iman dan ketaatan kita sendiri kepada Tuhan. Untuk beroleh keselamatan tidak boleh nebeng. Nggak boleh nebeng. Ke pesta yang boleh nebeng, dia bisa nebeng. Nompang nggak boleh. Boncengan pada iman orang lain tidak boleh. Contohnya istri Lot sendiri. Dia binasa meski suaminya dan anak-anaknya selamat karena iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak bisa mengatakan, selamatkanlah istriku, selamatkanlah ibuku, karena kami setia kepadamu. Tidak. Tapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia lebih mencintai hartanya, kesenangan duniawi. Dia tinggal, maka dia lenyap. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats khotbah kita pada minggu hari ini, kita melihat ada beberapa poin. Satu, Tuhan mengingatkan kita agar tetap setia dan memiliki iman yang teguh seperti Lot dan Nuh. Tetap fokus dan bergaul dengan Allah. Mereka tidak terkontaminasi, tidak tertarik untuk melakukan dosa dan kejahatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Tapi mereka fokus menuruti Tuhan Allah. Meskipun orang-orang di sekitarnya melakukan dosa dan kejahatan, tapi ia tetap mengandalkan Tuhan Allah. Meskipun orang-orang di sekitarnya mengandalkan harta dan kesenangan diri sendiri, juga mengandalkan diri sendiri, tapi ia mengarahkan hati dan pandangannya kepada hal-hal surgawi. Jangan seperti istri Lot. Semula taat pada tuntunan Tuhan, tapi saat detik-detik terakhir menuju keselamatan, ia berbalik karena ia lebih mencintai harta dan kesenangan dunia. Akhirnya ia harus ikut menerima murka Tuhan di kota Sodom karena ia tidak menuruti perintah Tuhan yang mengatakan jangan berhenti dan jangan menoleh ke belakang. Yang kedua, teruslah berjalan. Bahkan berlari cepat menuju jalan yang Tuhan tunjukkan agar kita selamat. Jangan berhenti. Jangan diam di tempat yang dipenuhi kejahatan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Kapan hidup kita ini akan berakhir dari dunia ini. Kita pasti akan ikut musnah dan mati di dalamnya. Kalau kita tidak terus berjalan meninggalkan kejahatan, kalau kita tetap berhenti dan menoleh kepada kejahatan tersebut, kita akan binasa. Yang terakhir dikatakan, jangan sampai harta benda dan kesenangan dunia lebih berharga dari hidup dan keselamatan kita. Jangan karena harta benda dunia kita kehilangan keselamatan seperti istri Lot. Karena itu, selagi ada waktu, hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan berlambat-lambat untuk meninggalkan kejahatan yang ada. Jangan tunda. Jangan tunda untuk bertobat. Besoklah aku bertobat. Sekarang masih enak dulu hidup dalam kejahatan. Tidak boleh begitu.
Jangan menundanya. Kalau kita ada niat untuk bertobat sekarang, maka tinggalkan langsung. Tidak boleh berlambat-lambat. Karena jika waktunya kedatangan anak manusia itu telah tiba, jika hari Tuhan itu telah tiba, tidak ada lagi waktu untuk bertobat, tapi kebinasaanlah yang siap menanti kita. Jika waktunya kedatangan anak manusia, janganlah kita didapati masih hidup dalam dosa. Tapi ketika kedatangan anak manusia, kapanpun itu, maka kita harus sudah siap hidup di dalam Tuhan, menuruti perintah Tuhan, dan siap untuk berjalan menuju keselamatan yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami mau dituntun oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk keluar dari kejahatan, dan kami menuju jalan keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu.